istilah revolusi mental yang kini akrab di tengah masyarakat telah berjalan di Bantaeng sejak tahun 2009. Keteladanan yang ditunjukkan sang kepala daerah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mandiri dan hidup tertib. Berjarak sekitar 120 km dari ibu kota Sulawesi Selatan, Makassar, membutuhkan waktu 3 jam perjalanan darat untuk tiba di Kabupaten Bantaeng. Kabupaten dengan luas wilayah 395,83 km persegi ini sudah hampir 10 tahun berusaha mengembalikan kejayaannya di masa lalu. Di bawah kepemimpinan Bupati Nurdin Abdullah, daerah dengan jumlah penduduk 170.000 jiwa ini kembali menggeliat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga meningkatnya laju perekonomian di sektor pertanian dan investasi. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bantaeng adalah menghadirkan berbagai layanan publik ke tengah masyarakat dengan peran serta masyarakat sehingga pemerintah dan masyarakat secara bersama dapat merasakan manfaat pembangunan daerah. Yang bisa merubah mindset birokrat ini adalah keteladanan. Ya, keteladanan. Jadi saya terus memberikan contoh. Bagaimana contoh untuk melayani masyarakat itu secara ikhlas tanpa kita berpikir apa yang kami dapat, gitu ya. Nah, yang lain juga kita selalu berpikir bagaimana masyarakat itu kita terus menciptakan rasa nyaman, rasa aman kepada masyarakat, rasa tentram, ya. Dimulai sejak akhir tahun 2008, Kabupaten Bantaeng mencanangkan program Jumat Bersih dan Sabtu Menanam. Dari gerakan ini, Bantaeng kini menjadi kota yang asri, nyaman, dan bersih. Masyarakat pun mendapat hadiah Adipura sejak tahun 2009 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terobosan lain yang dilakukan adalah di bidang ekonomi, khususnya investasi, yaitu memberikan kemudahan dalam perizinan yang dilakukan secara gratis, tidak terbentur pada birokrasi yang berbelit. Kabupaten Bantaeng juga mulai menggiatkan kembali sektor pertanian dengan mencanangkan Bantaeng sebagai kabupaten benih berbasis teknologi. Salah satu tujuannya adalah pencapaian diversifikasi pangan berorientasi ekspor. Pemerintah Kabupaten Bantaeng juga melakukan terobosan di bidang pelayanan kesehatan. Dengan keberadaan Brigade Siaga Bencana, masyarakat Bantaeng menyebutnya BSB 113. Pelayanan kesehatan berbasis call center yang pertama kali diterapkan di tanah air ini sangat memudahkan masyarakat. Cukup dengan menghubungi 113, pemadam kebakaran dan ambulans siap siaga menuju warga hanya dalam waktu 20 menit saja. Pelayanan ini memfokuskan pada kecepatan tim siaga bencana menuju lokasi dan menangani warganya. Satgas BSB diantaranya meliputi tim pemadam kebakaran, BPBD, SAR, dan Dinas Kesehatan Bantaeng. Yang pertama yang jelas untuk gawat darurat, untuk bencana juga, untuk gawat darurat dan untuk pelayanan penyakit lainnya. Seperti misalnya, setiap ada masyarakat yang menelpon kasus apapun, pasien apapun, kita pasti menjemput ke lokasi. Ini hanyalah salah satu bentuk nyata implementasi etos kerja dalam revolusi mental. Tim paramedis Brigade Siaga Bencana yang terdiri dari 20 dokter, 17 perawat,
4 pengemudi ambulans, dan 2 petugas kebersihan siap 24 jam untuk melayani masyarakat secara gratis. Sedikitnya terdapat lebih dari 10 ambulans yang berfungsi sebagai unit gawat darurat yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bantaeng. Ambulans hibah dari negeri Sakura ini sudah dilengkapi dengan peralatan medis seperti alat tensi, infus, oksigen, hingga alat pacu jantung. Bahkan alat operasi pun tersedia dan tim medis siap melakukan tindakan. Jadi dengan adanya sistem jemput bola ini, masalah-masalah kesehatan di Kabupaten Bantaeng saya kira tidak ada masalah lagi. Seperti dulu itu salah satu indikator kesehatan itu adalah angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Yang dulu itu mungkin sebelum ada Brigade Siaga Bencana itu ada banyak. Kemudian setelah ada Brigade Siaga Bencana, dia bisa mencapai 0%. Jadi bisa ditekan. Kenapa? Karena kita mengatasi keterlambatan. Bersih, asri, dan tertib. Inilah yang terlihat di kota kecil yang dikenal dengan Huta Toa atau Tanah Tua di kaki Pulau Sulawesi. Masyarakat Bantaeng memiliki kesadaran tinggi untuk menjaga kebersihan di wilayahnya, seperti yang terlihat di kawasan Pantai Seruni. Anjungan pantai yang menjadi titik temu warga dari Bantaeng, Jeneponto, dan Bulukumba. Di sini, tong-tong sampah banyak disediakan agar masyarakat sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Di sini kan kita lihat sangat bersih, jadi di setiap sudut ada tempat sampah. Ya, yang paling utama mungkin itu tempat sampah. Setiap warga yang berada di sini lebih mengutamakan membuang sampah pada tempatnya supaya pantai ini, anjungan ini terlihat lebih rapi dan indah. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dan masyarakat dengan sungguh-sungguh kini telah berbuah manis. Puluhan penghargaan diraih oleh Kabupaten Bantaeng, mulai dari penghargaan Adipura sebanyak 6 kali, Anugerah Budi Praja dalam kemandirian pelaksanaan sistem inovasi daerah dan pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam pelayanan publik, hingga Bintang Mahaputra yang disematkan Presiden Joko Widodo kepada Bupati Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah, MAG. Bantaeng ini bukan hanya fisiknya yang berkembang, tapi masyarakatnya juga ikut berubah mindsetnya, ya. Masyarakat ikut teredukasi. Sehingga kalau kita lihat perjalanan Bantaeng nanti 10 tahun, yang terjadi ini kan adalah masyarakat itu sudah terbiasa hidup tertib, terbiasa hidup bersih, terbiasa hidup tanpa pungutan. Integritas dan etos kerja, dua nilai strategis revolusi mental yang telah berjalan di tanah air. Begitu pula nilai strategis revolusi mental yang ketiga, yaitu gotong royong. Kegiatan ini masih terjaga oleh masyarakat Desa Tegalweru, Kota Malang, Jawa Timur.